Tidak ada manusia yang hebat dan hidup dan berdaya ketika dia ada dalam keputusasaan butuh orang lain untuk mensupport, dan pasti hidup itu harus bernyala, bersemangat dengan penuh cinta, penuh. Ini kaos khusus karena ada gambarnya gini. Itu tadi Romo Indra yang keren. Saya masih manusia, kadang-kala merasakan ada cinta dalam arti yang seksualitas. Mbok sing difoto ki sing ayu-ayu liyane, dudu bojone sing tuwa sing kayak gitu. Dan itu yang kemudian menyemangati kami. Kami tidak kemudian berwajah sangar dan tidak takut ya, tetapi kami juga harus dengan bijak, dengan bersikap lembut, tetapi ya kayak pemburu berdarah dingin gitu ya. Gimana tuh pakai rasanya? sniper, kemudian pakai peredam itu, ya lari berteriak, tembak gitu. Tembak, tapi sesuatu yang pasti dengan bijaksana. Saya bisa bercerita banyak, tetapi tentu saja hal ini tidak mungkin di podcast ini, tetapi saya merasa dalam kaitannya dengan spiritualitas Ekaristi, spiritualitas dari Sang Maha Cinta, dan saya rasakan ya, maka saya bagikan kepada banyak orang yang membutuhkan cinta, membutuhkan dukungan, membutuhkan support, agar mereka menemukan cinta Tuhan lewat cinta saya kepada mereka, dan kemudian mereka merasakan kasih dan cinta Tuhan itu kemudian hidup lagi. Tidak ada manusia yang hebat dan hidup dan berdaya ketika dia ada dalam keputusasaan butuh orang lain untuk mensupport, dan pasti Tuhan sendiri. Wah, ini kata-kata emas ini. Sebelum penutup boleh diingat apa tadi, Bang? Tidak ada orang yang hebat ketika ada di dalam keputusasaan. Apalagi tadi banyak lalu sekali. Membutuhkan dukungan dan dukungan dari orang-orang yang penuh cinta, dan itu didasari oleh Sang Maha Cinta yang memberikan cinta pada semua orang. Menarik, Urip Romo, itu ya? harus murup. Nah, tetapi nek orang murup berarti uripe mung urip-uripan. Bahasa Indonesianya, Romo. Hidup itu harus bernyala, bersemangat dengan penuh cinta, penuh kasih. Dan kalau orang tidak bersemangat, maka hidupnya ya hidup segan mati tak mau gitu ya. Kaya kerupuk gitu ya. Kerupuk ya. Jadi kata-kata di kaos pun tidak hanya seperti kata-kata di suara ketika doa syukur agung, bisa memuat juga semangat cinta itu. Lalu betapa pentingnya juga punya kaos yang kata-katanya itu mendukung sampai ke cinta. Begitu, Romo? Ya. Ini kaos khusus karena ada gambarnya gini. Itu tadi Romo Indra yang keren. Ya. Ini menarik, Romo. Seperti bagaimana hadir dalam kekerasan, tapi justru dengan lagi-lagi senjatanya cinta. Lalu kemudian cinta menemukan kebijaksanaan bagaimana itu diatasi. Tuhan beri jalan. Ini kok kayaknya undangan, Romo, ya? Hai jejaka-jejaka yang rambutnya belum putih, marilah. Ini ada satu pintu yang orang bisa membagikan cinta, ditimba dari Allah Sang Cinta, justru dari kepedihan, justru dari duka dunia yang mendalam, duka manusia yang paling mendalam, saat-saat jatuh, itu justru merupakan undangan untuk Allah Sang Maha Cinta itu untuk bergerak. Nah, butuh orang. Jadi kalau jadi imam tuh nggak mikir, oh nanti saya makan 3 kali sehari, pasturannya enak, begitu, Romo, ya? Enggak ya? Nah, di sini, Romo, lalu kemudian seperti yang dibayangkan, kalau misalnya cinta itu adalah urusan orang berpasangan antara suami istri, lalu sampailah kita kepada cinta itu apa sih? Dari seorang jejaka yang tidak lagi muda, tetapi dihidupi oleh Sang Maha Cinta, dan akhirnya kemudian menghidupkannya juga bagi orang lain.
Untuk pasangan suami istri atau Bukan, untuk Romo. Menurut Romo dalam situasi seperti itu, ini guguknya meminta jawaban. Nggak memberikan jawaban. Cinta itu apa? ya, wah ini beribu-ribu jawaban. Sampai sekarang lagu pun selalu ada kata cinta itu Cinta. selalu menyentuh ya. Ya. Kasih, cinta, sayang itu apapun juga. Saya masih manusia, kadang-kala merasakan ada cinta dalam arti yang seksualitas gitu ya. Tapi memang gerak untuk kemudian menjadi sempurna adalah cinta yang kemudian ada di dalam kesempurnaan ya. Nah itulah yang kemudian saya pikirkan menjadi dasar bagi kehidupan saya seorang imam, dan nanti pasti juga untuk semua orang. Semoga seperti kembali ke Yesus ya, memberikan cinta itu secara sempurna sehabis-habisnya. Maka wajar sebetulnya saya juga membuktikan cinta ya seperti Yesus lakukan untuk manusia. Dan itu sebetulnya sama ketika ada di dalam relasi suami istri. Ketika orang membuktikan kata cinta hanya kata, itu hanya membual. Ketika seseorang membuktikan kata cinta dengan hanya sekedar barang, apapun mahalnya, itu hanya sekedar lahiriah. Ketika orang yang memberikan cinta itu hanya sekedar perhatian, itu hanya semacam candu. Ketika seseorang memberikan kata cinta dengan kasih yang semu, tetapi tidak dengan kesempurnaan keseluruhan, maka itu hanya sekedar kamuflase. Tetapi ketika seseorang yang membuktikan cinta dalam kata, perbuatan, di dalam kesempurnaan, bahkan ketidakberdayaan diserahkan kepada orang yang dicintainya, maka itulah yang bermakna cinta yang sesungguhnya, seperti Yesus sendiri. Nah memang itu menjadi ideal bagi saya, ideal juga bagi semuanya, tetapi selalu saya merasa bahwa relasi suami istri yang sempurna seperti itu menjadi sesuatu yang menarik. Satu gambaran kecil agar tidak hanya sekedar teoritis. Ya. Saya pernah ketika di Gua Maria Danan tertarik oleh sepasang suami istri yang sepuh gitu ya. Sang suami itu mendukung istrinya yang sudah kesulitan berjalan, dan kemudian dia mendudukkan istrinya di depan Gua Maria Danan itu. Kemudian dia berdoa bersama dengan istrinya bersama. Sesudahnya sang suami itu berdiri membawa HP-nya dan memfoto istrinya dengan senyum. Saya itu merasa, mbok sing difoto ki sing ayu-ayu liyane, dudu bojone sing tuwa sing kayak gitu. Tetapi saya itu merasa ini peristiwa sederhana yang membuktikan cinta yang sempurna. Seorang suami mempunyai istri yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa lagi, tetapi mungkin dalam bayangan saya tetap dianggapnya cantik, tetap dianggapnya sungguh amat sangat berharga di mata dia. Dan itulah kesempurnaan makna cinta di dalam sisi manusiawi. Dan itu ya akhirnya ya saya renungkan dan saya hidupi dalam doa syukur agung yang membuat saya menangis dan sebagainya. Ya karena saya ingin membuktikan kesempurnaan cinta dari Tuhan kepada manusia. Kesempurnaan cinta. Romo ini seakan tidak bicara dari kepala, ada urutan-urutannya, tetapi begitu mengalir saja dari hatinya. Kali ini kami boleh belajar tentang kesempurnaan cinta, di mana justru dalam ketidakmampuan, dalam ketidakberdayaan, itu menyerahkan diri kepada yang dicintai.
semacam arah yang kebalik, Romo ya. Nah ini eh, paparan mudah atau gambar hidupnya itu seperti apa, Romo? Banyak contoh sebetulnya ya, ketika orang yang memberikan kesempurnaan cinta itu dalam bahkan sisa-sisa apa yang dipunyai ya. Ya kalau kemudian berpulang kepada Yesus ya dia teladan ya. Artinya dia sudah memberikan nasihat, memberikan banyak hal, sabda bahagia dan sebagainya. Kamu percayalah kepada aku, kepada Bapa dan sebagainya. Ikutlah bersamaku dan sebagainya. Untuk memberikan kata cinta yang diwujudkan oleh manusia. Dan ketika manusia ada di dalam kedosaan tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan, oleh Yesus, maka dia memberikan, ya sudah, dia berdosa, dia bersalah, ya sudah, saya memberikan banyak hal agar dia bisa hidup baik dan tetap ada di dalam kedosaan semacam itu, ya sudah, saya menyerahkan diri saya sepenuhnya sampai habis, sampai ya tidak tersisa untuk orang-orang yang ada di dalam dosa itu. Dan misalnya saya masih ingat ketika Romo Mangun ya. Ya, Romo Mangun Romo itu Mangun. orang yang saya merasa homili tidak begitu bagus ya. Ya, Tetapi tulisan dan catatannya bagus. Dan bagaimana dia kreatif dengan berbagai macam cara yang dia lakukan. Dan itu memberikan keseluruhan untuk orang-orang yang dicintai seluas-luasnya, untuk anak-anak, untuk siapapun juga, bahkan uang yang dia punya sehabisnya untuk gereja. Sampai akhirnya bahkan dalam kematiannya dia sudah memberikan warisan, wasiat kepada keuskupan bahwa ya semua anggota tubuh saya diserahkan kepada ya, kedokteran kedokteran. apapun itu, jantungnya dan sebagainya. Tetapi sampai sehabis-habisnya, tetapi Bapak Uskup ya ngendika ya, sekarang ya pasti Romo Mangun harus taat kepada Bapak Uskup ya. Maka ya Ya, akhirnya jasadnya yang kemudian di seminari tinggi. Dan banyak orang, tidak hanya orang Katolik, banyak saya kenal orang-orang yang Muslim yang ya memang membuktikan cintanya dengan sehebat-hebatnya, berani mati tetapi untuk cinta yang baik, bukan dinegasikan ya, dalam diri orang-orang yang berani mati tetapi untuk sesuatu yang negatif. Maka ya kita bisa dapatkan dalam diri orang-orang di sekitar kita yang mereka membuktikan kesempurnaan cinta, cinta yang sempurna dalam relasi dengan banyak orang. Bukan hanya Yesus, bukan hanya orang-orang tertentu, Romo Mangun dan sebagainya, tetapi lihat di sekeliling, sebetulnya ketika kita melihat orang tua kita yang setia sampai akhir dan kemudian mereka tetap melayani dalam ketidakberdayaan mereka untuk pasangan, dan itu amat sangat mengharukan. Dan itu juga menjadi tanda bahwa mereka juga bisa memberikan kesempurnaan cinta dan cinta sempurna untuk orang-orang yang dikasihinya. ya. Semacam begitu totalnya sampai habis, sampai dirinya itu kurang atau lemah. Dan juga meskipun berkurang, juga bisa memberikan sebanyak-banyaknya. Lalu semuanya terangkum dalam kesempurnaan cinta. Dan rasanya kata-kata ini ketika mau disuarakan lagi atau dibuat penutup seperti speechless. Kata-kata ini mesti kita dengarkan di malam-malam yang sunyi, ketika badan kita terluka, ketika kita mengalami susah payah, ketika kita merasa tidak lagi punya pengharapan, ketika sulit di masa semacam ini. Lalu marilah kita dengarkan ungkapan batin, hasil refleksi batin yang Romo Endro bagikan pada malam ini. Dan akhirnya Romo Endro, terima kasih sekali atas berbagi refleksi batin, sesuatu yang
kami dengar bukan hanya sangat indah, tetapi apa ya, ndudut, memanggil hati untuk juga belajar, bergerak, menemukan apa yang sederhana-sederhana yang kami lihat atau muncul dari diri kami, lalu dituntut, ditarik sampai ke kesempurnaan cinta di dalam Sang Maha Cinta. Bukan berarti, ini lalu menariknya, kapan-kapan kita bikin lagu bareng-bareng, Romo. Oh, ya. Boleh, tapi saya jangan menyanyi. Oh iya, Romo. Nyanyian Romo bukan dari leher ini ke atas, tapi dari sini, Romo. Terima kasih Romo Indro atas sharing refleksi batin ini. Sahabat Nafsikira, kami undur pamit. Sebelumnya, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Rumah Musik Nafsikira. Mohon tidak lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Tapi yang paling mendalam adalah ini adalah panggilan buat kita semua untuk mempersatukan, untuk mempersembahkan, untuk membuat hati kita dalam kondisi apapun itu sampai kepada kesempurnaan cinta. Yang bukan apa, Romo? Bukan candu, Bukan kamuflase, kamuflase, bukan hanya kata, bukan hanya kata, bukan hanya lagu. bukan hanya lagu. Wah, ini bagaimana lagu akhirnya menjadi bukan kamuflase. Lalu apalagi, Romo? Bukan hanya sesuatu hal yang lahiriah. Bukan hal yang lahiriah. Terima kasih pesan ini, Romo, dan buat kami. Lalu akhirnya bagaimana lagu-lagu kami itu tidak hanya menjadi kata, tetapi menjadi refleksi hati yang membangkitkan hati yang lain untuk sampai kepada kesempurnaan cinta. Dan momen ini sangat tepat ketika kami berdua mendengarkan persiapan untuk Jumat Agung, di mana lambung yang tertikam justru menjadi bentuk dari kesempurnaan cinta yang dilakoni, yang dijalani oleh Yesus. Romo, terima kasih. Sama-sama. Senantiasa membagikan refleksi hati, Sama-sama. membangkitkan iman umat dan juga untuk semua orang, karena ukurannya adalah hati. Ya. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Mohon Sukses selalu untuk ya, Nafsikira. terima kasih. Untuk kru-kru yang hebat. Hebat luar biasa. Gini. Dan ini jangan lupa, salam keren kesempurnaan cinta. Dan saya baru tahu sekarang gantengnya Romo Indra itu bukan karena ininya, tetapi karena kesempurnaan cinta dari hati.